Iblis terlaknat ini berani mendatangi dan mengajak dialog Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis, diriwayatkan dari Muaz bin Jabal dari Ibnu Abbas. Dia berkata, bahwa pada suatu hari, dirinya bersama sahabat lainnya dan Nabi Muhammad sedang mengadakan pertemuan di rumah salah seorang sahabat Ansor di Madinah. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar seseorang mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk. Iblis berkata, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk, karena kalian membutuhkan aku?" Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi bersabda, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian, sahabat Umar bin Khattab berkata, "Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Nabi menjawab, "Bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, hari kiamat?" Nabi Muhammad lantas melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata buta sebelah serta memiliki janggut sebanyak 7 helai dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Iblis lalu berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad, salam untukmu wahai Muhammad, assalamualaikum ya jamaatal muslimin, salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin." Nabi Muhammad lalu membalas, "Assalamulillah, ya langinin, keselamatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis?" Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Nabi bertanya, "Siapa yang memaksamu?" Iblis menjawab, "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri, beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia, jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin." Iblis melanjutkan perkataannya, "Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu Muhammad. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh." Nabi Muhammad lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis segera menjawab, "Yaitu kamu. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." Nabi bertanya lagi, "Siapa selanjutnya?" Iblis menjawab, "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Percakapan Nabi dan iblis lalu berlanjut lagi. "Lalu siapa lagi?" "Orang alim dan waro." "Lalu siapa lagi?" "Orang yang selalu bersuci." "Siapa lagi?" "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain." "Apa tanda kesabarannya, wahai Muhammad?" "Jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar." "Selanjutnya apa?" "Orang kaya yang bersyukur." "Apa tanda kesyukurannya?" "Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya, dan mengeluarkannya juga dari tempatnya." "Orang seperti apa Abu Bakar menurutmu? Ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyah, apalagi dalam Islam." Umar bin Khattab, "Demi Allah setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur." Utsman bin Affan, "Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya." Ali bin Abi Thalib, "Aku berharap darinya agar kepalaku selamat, dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya, tetapi ia tak akan mau melakukan itu." Ali bin Abi Thalib selalu berzikir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, "Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat?" "Aku merasa panas dingin dan gemetar." "Kenapa?" "Sebab, setiap seorang hamba bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji."
Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya. Yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas, di bawah kuku manusia? Nabi lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis, pemakan riba? Siapa sahabatmu, pesina? Siapa teman tidurmu, pemabuk? Siapa tamumu, pencuri? Siapa utusanmu, tukang sihir? Apa yang membuatmu gembira, bersumpah dengan cerai? Siapa kekasihmu, orang yang meninggalkan salat Jumat? Siapa manusia yang paling membahagiakanmu, orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja? Nah, itulah kisah dialog antara Nabi Muhammad dan iblis. Semoga dengan mengetahui kisah ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, selalu membekali diri dengan iman, melakukan amalan yang membuat iblis menjadi lemah, dan menjauhi hal-hal yang diinginkan makhluk terlaknat tersebut.